Nah, kalau sedang diurus berarti belum ada izin pengerukan dong. Ini milik perusahaan. Sebagian sudah ada sertifikat di sini, Pak. Ya artinya ini yang kita lewati ini adalah diperbolehkan nggak menurut undang-undang laut disertifikatkan? Ini ya. Nggak, kalau boleh bilang dasarnya ada, kalau nggak boleh. Kalau laut disertifikatkan tidak boleh. Ya udah. Oh iya. Ini rencananya untuk apa? Oh, dibuat rutub ini adalah untuk membuat kawasan darat. Ya kan? Karena ini yang Untuk mengeruk, Ya, untuk menguruk, merubah laut menjadi darat. Kita ngomong opsi A, opsi B. Opsi A misalnya ini memenuhi syarat, memenuhi prosedur, diizinkan, segala macam menurut undang-undang, ya nggak ada problem juga gitu kalau menurut undang-undang boleh. Opsi B adalah ini tidak diizinkan, melanggar menurut undang-undang. Menteri ATR Bernas dan Bapak nggak usah gugup, kita lurus aja pada aturan. Gitu Pak. siap jalan. Itu sampai sana terus. Tapi alurnya masih aman, alur lewatnya. Alurnya aman, Pak. Ya. Ini terus ujung. Iya, Pak. Alur ini terus tetap ada. Masih. Sampai ke laut aja, Pak. Sampai ke laut alur ini terus. Pas. Yang Bapak ini, yang sebelah beda lagi. Beda. Nggak tahu, sekarang nggak tahu. Bang Oi, Jadi ini, Pak. Nah. Kegiatan sudah ada peta. Nah, ini ada lagi PT yang berbeda ya. Jadi ini dengan ini. Ini alur ini adalah ini pagar atau jalan bambu atau jembatan bambu atau patung bambu atau hutan bambu kering yang dibangun tanpa izin membentang laut. Mereka mau bikin apa rencana? Industri apa? Pelabuhan juga sama industri. Ada pelabuhan umum yang Mau bikin khusus, industri ya. pelabuhan. Ya, Ngajuin izin industri pelabuhan sudah belum? Kalau izin dari pelabuhannya, dari mappingnya sudah ada, Pak, dari Departemen Perhubungan. Terus? Yaitu di ujung lepas sana, mereka rencananya membangun pelabuhannya. Sementara kawasan ini nanti akan ada di darat, Pak. Jadi kawasan industri daripada untuk menunjang pelabuhannya. Ini adalah batas tanah mereka, Pak, dengan perusahaan yang Ya artinya ini perusahaan apa namanya yang ini PT apa? Man. PT Man singkatan dari apa? Mega Agung Nusantara. Mega Agung Nusantara, berdomisili Jakarta. Jakarta, Pak. Kalau ini PT TRPN. PT RPN. Dinas Uang Pelabuhan. Ya. Nusantara. Ya, oke. Sampai ujung. Terus.
rujukan mereka akhirnya itu KKPRL-nya itu yang di luar Zona hijau. Jadi sisa 61 hektar dari sekian ratus hektar itu. Karena 80 Ini mereka menguasai laut berapa hektar? lebih luas daripada TRPN. Berapa hektar ini menguasai lautnya? Mungkin ada 300 hektar. Ini 300 hektar. 500. Oh, 500 hektar. Ini menguasai laut 500 hektar. Jadi kalau ini ke bawah masih 1 meter ke bawah, ini kapal besar nggak bisa masuk. Makanya harus digali sampai 10 meter ini kelihatannya. Itu kemarin yang segel dari KKP. Oh iya, segelnya pakai kain. Jadi pas disegel, sorenya kena angin puting beliung. Berangkat dia kan. Bukan dicabut sama pengacara. Oh, enggak. Kita udah jaga tapi kena angin. Kekejaman alam lah ya. Ya, ini bagian yang disegel oleh dulu KKP pasang segel tuh di depan. Oke, kita putar. Sudah kan? Ininya paham. Balik. Yuk. Sikat. Terus. Bisa jelaskan kunjungan hari ini dalam rangka Iya, pertama saya harus konsisten terhadap apa yang saya sampaikan ya. Karena dalam waktu 14 hari saya akan memimpin Jawa Barat, 6 Februari dilantik. Maka saya harus memiliki persiapan-persiapan langkah apa saja yang harus dilakukan ketika menjabat. Dan kita tahu saya tiap hari ngomongin APBD provinsi melakukan evaluasi dan sejenisnya, melahirkan hampir lebih hari ini lebih dari 3 triliun efisiensi. Yang kedua adalah ada hal yang strategik, yaitu menyangkut ini 2 perusahaan yang membuat pagar laut, izinnya belum ada. Yang satu ada kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu perjanjian kerjasama ya, sewa lah. tanah lahan daratnya. Iya. Tetapi bahwa perjanjian sewa lahan darat tidak mengatur persoalan membuat pagar di sini. Itu di luar kewenangan perjanjian. Seluruh pagar di sini harus dapat izin dari Kementerian Kelautan. Nah, sampai hari ini kan izinnya belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kepemilikan lahannya juga kita mempertanyakan dari sisi aspek logika kita, di mana laut bersertifikat. Ya, saya tidak akan menyimpulkan dulu. Hari ini saya nanti akan bertemu dengan Menteri ATR BPN, Bang Nusron Wahid, untuk meminta penjelasan riwayat bagaimana lahirnya sertifikat untuk 2 perusahaan ini dengan luas hampir 800 hektar saya hitung. Arti sertifikat ini SHGB sama SHM ya, Kak? Ya, saya nggak tahu, belum lihat sertifikatnya. Oh, masih Kita tanya pengacaranya, sertifikatnya apa? Sertifikat hak milik, tapi masih punya masyarakat juga. Jadi perusahaan belum punya. Ya, sertifikat hak milik artinya bahwa sertifikatnya masih atas nama masyarakat, ya kan, belum dibalik nama ke perusahaan. Betul. Tapi masyarakat punya duit bikin pagar. Nah, itu. Kang, Perusahaan terkait alur pelabuhannya gimana, Kang? Ya, makanya kalau dari sisi aspek regulasi undang-undang gitu loh, bahwa pembuatan pagar laut ini melanggar undang-undang. Kan tidak ada izin. Gitu loh. Itu aja, itu melanggar undang-undang. Makanya melanggar undang-undang, saya sudah meminta Sekda untuk meminta kepada perusahaan melakukan pembongkaran karena melanggar undang-undang. Ya. Tuh. Dalam podcast Iya. Bapak meminta bantuan ke TNI AL ini bisa
Ya teknisnya nanti gimana? setelah saya ketemu Menteri ATR BPN dan kemudian saya bisa melihat riwayat tanahnya, saya menjabat, tindakan saya berbeda. Hari ini kan saya belum bisa ngomong harus menggunakan THL karena saya kan belum jabat. Tetapi saya sudah meminta kepada sekretaris daerah untuk berkoordinasi dengan TNI AL karena kalau dibongkar bangsat topeng nggak akan bisa ini. Gitu loh. Ya, itu aja. Nah, kalau proyek pelabuhan perlu dilanjutkan apa enggak? Ya, nanti kita tanya dulu, kita lihat dulu kan hak kepemilikan atas tanahnya bagaimana. Kita lihat dulu. Tetapi yang jelas hari ini hanya ngomong pagar ini melanggar undang-undang. Tanggapannya terkait dengan kunjungan ini? Kunjungan Kang Deddy ya, Gubernur Jawa Barat. Jadi kami menyambut positif kunjungan ini. Memang banyak masukan dari Kang Deddy bahwasanya ini emang bahasanya melanggar undang-undang. Memang kami dari awal mengakui kami melanggar undang-undang gitu kan. Jadi memang sudah diurus tapi belum jadi. Udah diurus PKK-PRL-nya tapi belum jadi. Kemudian disegel, karena disegel ini ya kita harus patuh kan. Tapi kemudian ada permintaan dari KKP supaya segera diurus. Langsung kemarin ketika ada perintah itu langsung kami segera urus. Jadi dokumen-dokumen sudah masuk. Mudah-mudahan ada kemudahan dari KKP. Siapa tahu ini kan memang tujuan dari ini kerjasama ini kan sebenarnya mulia tujuannya, yaitu ingin membangun pelabuhan perikanan terbesar di Jawa Barat, Pelabuhan Paljaya.